Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setiawati. Nama saya Muhammad Faizal. Nama saya Sala Permatasari. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Konsepsi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pentingnya ketahanan nasional bela negara. Ketahanan nasional suatu negara yang merupakan faktor penting dan determinan terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Secara filosofi, ketahanan nasional mengandung makna yang sangat dalam dan mendasar bagi kedaulatan dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Unsur-unsur untuk dapat membangun ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dan rumah tangga. Yang ketiga, ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Yang keempat, ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Dan yang kelima, ketahanan nasional merupakan pendekatan yang untuk menyeluruhi atau komprehensif, integral, dan mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa yang terangkum dalam Astra Gatra.
Gila. Pendekatan pendidikan yang dilakukan ketahanan nasional. Pembinaan terhadap ketahanan ideologi dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan pengalaman Pancasila secara subjektif dan objektif. 2. Pembinaan terhadap ketahanan politik dewasa ini mengarah kepada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Yang ketiga, pembinaan ketahanan ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemertaan, dan stabilitas ekonomi. Yang 4, pembinaan ketahanan sosial budaya yang perlu dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Dan yang kelima, pembinaan terhadap ketahanan, pertahanan, dan keamanan negara. Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permana adalah tetap tegak dan untuk KRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Landasan ideal Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenaran sebagai pemersatuan bangsa dalam membangun menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berbudaya asing. B. Landasan konstitusional UUD 1945 berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum. C. Landasan visional atau wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. D. Landasan konsepsional atau ketahanan nasional. Berkaitan dengan segala ketentuan yang mengatur tentang struktur dari sistem pemerintahan suatu negara, Indonesia yaitu UUD 1945, UU pokok lainnya yaitu ex-UU pokok kejaksaan, UU pokok kepegawaian, dan lain-lain. E. Landasan operasional, dokumen rencana pembangunan. Merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu negara, Indonesia yaitu GBHN. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Berdasarkan pemberitaan kajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas pada 13 November dinyatakan bahwa kondisi TANAS kita, konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran TANAS. Ukuran yang digunakan adalah ajaran Asta Gatra yang mencakup 8 aspek. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau panca gatra, yaitu 1. Gatra ideologi. 2. Gatra politik. 3. Gatra ekonomi. 4. Gatra sosial budaya. 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik hanya dapat dilakukan oleh tentara militer negara dan sebagainya. Sedangkan bela negara secara non-fisik bisa dilakukan oleh seluruh warga negara, misalnya berperan aktif dan ikut menanggulangi ancaman
terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir, tanah longsor, atau dan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.